Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nanda Saputra. Hari ini saya bersama teman-teman saya. Saya Muhammad Ali. Saya Fajar Semangat. Saya Kristen Prasetyo. Saya Fajar Maulana. Hari ini kita akan membicarakan topik terkait situs KPU yang diduga terbobol. Yang nggak tanggung-tanggung, bobolnya sampai 24 juta data pemilihan bocor dan dijual sampai 1,2 miliar rupiah. Nah, menurut tanggapan kalian semua, gimana terkait hal ini gitu? Kita mulai dari Fajar deh. Fajar tuh. Maulana. Dulu sih. Nah, Itu ada jangan interupsi Pak. Chris. Juga sih mungkin karena apa sih sistem pemerintahan Indonesia agak kurang sih mungkin hacker sampai hacker yang belakang itu bisa mampu data mungkin itu sih salah satu. Kalau Tadi yang bocor data apa? data milu yang dibobol, Sampai juga dibobol. Nah, Sebenarnya apakah karena nah dikit itu lagi oke, kita ikut tahan dulu baru nanti ke Muhammad Ali dulu deh. Ya, menurut saya mah kita ini lagi ajang pemilu ya tahun 2024. Enggak, itu tahan dulu Kit. Tanggapan mengenai situsnya dibobol. Oh, Tanggapan Bukan kenapa. tanggapan saya itu karena akan terjadi pemilu. Akan terjadi. Bagaimana Muhammad Ali tanggapannya? Menurut saya itu dari keamanannya, keamanan cyber Indonesia itu menurut saya kurang, terutama Kominfo yang dulu ada kasus Uberka itu. Mungkin akan terjadi seperti itu lagi, KTP tersebar di mana-mana, data-data pemilu mungkin akan ada kecurangan atau apa, itu sangat berbahaya. Itu akan menguntungkan pihak tertentu, pokoknya sangat berbahaya. Itu sama kayak Chris ya. beda Udah tipis lagi ya. Kalau Buat apa sih itu? Pertanyaan pertama. Berarti Buat sama- apa dibobol? berarti sama kayak Fadlan. Bentar. Iya. Iya. Nah, ngomongin tentang kenapa dibobol nih. Tahun lalu, sekitar 5 tahun yang lalu itu kan ada kecurigaan yang Jokowi sama Prabowo itu. Ada kecurigaan datanya itu dimanipulasi. Apa itu berhubungan sama yang sekarang? Karena jedanya sama-sama masa pemilihan, masa pemilu juga. Apakah ada dari terkait yang tertentu juga? Ya masalahnya itu dibobol kan situs KPU yang isinya nik kakak gitu. Itu bisa aja disalahgunain. Iya, jadi kan yang dijual tuh data dari pemilihannya atau data dari penduduk yang di KPU KPU itu buat milih kan, komisi pemilihan umum kan. Berarti itu yang dibobol tuh suaranya kan. bisa dimanipulasi. Nah, gimana? Maksudnya kan dulu tuh pas zaman Prabowo sama Jokowi itu ada yang bilang kalau misalnya Jokowi itu memanipulasi data pemilihan dia bisa menang. Itulah bahannya. Ya. Jangan-jangan gara-gara ini adalah dari partai yang sama. Dan sama maksudnya. Kan sekarang ada partai yang sama yang maju lagi. Ah, iya. Itu yang dari 20 Jangan ke situ dulu ya. Dan sebetulnya Nah, kita ngomongin tentang pemilihan umum nih. Dari 3 calon pemilihan umum itu, kalian semua tuh milih siapa sih? Dan kenapa alasannya? Mulai dari siapa dulu ya? Karena dari Chris karena setelah jadi dari Kri dulu. Fadlan dulu ya. kalau gue susah sih soalnya dia mempromosikannya hampir sama semua, gak ada bedanya. Jadi gue bingung nih mau milih siapa nih.
masih bingung lah, masih ragu. Tapi kan visi misi mereka berbeda. Misi mereka emang beda, tapi kayak sama aja tujuannya, itu aja gitu, nggak ada inovasi yang baru. Jadi Dia menurut masih sulit kan, menurut gue sendiri ya, buat gue itu masih sulit. kita baik-baik aja, jangan sampai boikot ya. Jadi kayaknya Iya. Boikot. Oke, kalau Muhammad Ali kalau gue ya milih Anies sih, walaupun gue bukan di Jakarta. Iya. Kita di Tangerang. Iya. Iya. Kenapa berbeda Anies? Menurut gue si Anies tuh ya, dia tuh ada kemajuan lah buat Indonesia nih kalau jadi presiden. Seperti Jakarta, katanya Jakarta sekarang ini tuh. Tapi kan kalau misalnya mau ngeliat dari prestasi kan Prabowo lebih banyak prestasinya. Prabowo Lebih banyak prestasi daripada Anies. Prabowo tuh ya, Dari zaman sekarang. dia tuh prestasinya kan militer Indonesia bakal dibawa kemana kalau dipimpin Prabowo. Misal dipimpin Anies, dia akan membawa kita menuju apa ya? Bisa dibilang ekonomi lah, ekonomi, teknologi dan lain-lain. Oke, kalau untuk apa namanya Chris? Gua dukung Pak Prabowo. Oke. Mungkin karena apa ya, basic dari Kepemimpinan apa sih? kerjanya udah jelas ngapain dan hal itu gimana. Juga kan dia masih di Menhan kan, Menteri Pertahanan, jadi jelas lah. Dan kan dekat juga dengan Pak Presiden juga, Pak Jokowi. Jadi mungkin jadi udah nggak ragu lagi sih mau milih dia tadi. Cuman wakilnya aja sih yang agak Terlalu muda. ya muda, jadi belum yakin itu tentang pengalamannya gimana, cara kerjaan gimana. Nah itu dong sih. Nah, kalau Fadlan? Ada. Aja Oh iya Fajar. Aduh, sorry. Gue sendiri sih belum tahu pasti mau mana. Bisa tanya Fadlan nanti. Tapi kayaknya ya Apa ngomong aja? enggak ada Enggak. masih belum tahu. Nah tadi kan ngomongin tentang Gibran ya, yang dari wakilnya. Gibran itu kan anaknya dari Jokowi ya. Ada kemungkinan nggak sih bakal jadi politik dinasti? mungkin sih, bagi gue sih mungkin. Kalau dari Fadlan? Fajar. Bisa jadi. Kalau misalnya dari ini Fadlan? Kalau itu sendiri, gue sih setuju, soalnya kan dia kan anaknya tuh dia juga belum punya pengalaman apa-apa nih. Tapi kan dia jadi gubernur di Jogja. Ya walaupun gitu kan tekanannya tuh beda lah dibanding politik jadi wakil tuh. Jadi ya kayaknya gitu lah. Susah. Kalau misalnya mau nanti Apa pertanyaan sebelumnya? Oh, itu tadi tadi. karena anak Dari Jokowi. itu kemungkinan sih bakal jadi politik dinasti. Mungkin ya. Mungkin sih. Sama kayak yang ada di daerah Banten tuh. Daerah Banten kan itu kan kebanyakan tuh di dinasti yang apa namanya gubernurnya dari wakil-wakilnya dan lain sebagainya itu kan semua Nyambung. iya semuanya itu dinasti kan. Dan kita tahu dari Banten itu kan daerahnya dibanding Pamulang ya, bukan Jakarta itu terbilang masih terbelakang gitu. Nah ya. Kaitannya aja masih ekonomi kan. Jadi bakal kayak gitu ya kalau misalnya Gibran dan Prabowo. Berdoanya saja supaya enggak kayak waktu kita yang gak ada kerja. Tapi semua wakil presiden ingin melanjutkan pembangunan IKN, apakah benar? Alhamdulillah sih. Kan itu yang udah kewajiban dari itu ya. Menurut kalian gimana tuh pembangunan IKN? Apakah membuat Indonesia lebih maju? Apakah membuat merugikan negara? Mungkin ada pro dan kontranya sih di setiap undang-undang IKN. Kontranya sih bagi gua apa ya, kan Kalimantan tuh jantungnya kayak jantung Indonesia tuh yang ketemu dengan hutan, udara itu buat oksigen gitu kan, semua udara dari sana.
ganti potong coba dijadikan kayak perumahan kota gitu. Jadi mungkin kayak kalau pro ini sih begitu karena banyaknya itu pembangunan jadi makin maju, menjadi semakin besar, modern. Nah itu sih, itu dari gue. Kita ada tanggapan dari mana? Saya itu sih tadi kan ngomongin tentang hutan gitu ya. Klaim dari pemerintahnya sendiri sih kalau IKN itu bakal jadi kota yang maju tapi ramah lingkungan. Jadi tetap ada, cuma jadi lebih maju kayak Wakanda beneran gitu. Yang dia Betul. Konoha sih. Daripada kan wajar. Ini kayak tadi. menurut lu gimana? Agak jauh ya. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Udah apanya? Enggak apanya ini apa sih? IKN tadi ngomongin IKN, kembangan IKN. Jadi pendapat wajar itu ditanggung Merugikan negara atau memajukan? Merugikan sih ini menurut. Dananya cukup besar tuh ya. Dan ekosistem kita pun dibangun. Itu sisi Anda tahu negatif. sih. Iya, jadi jadi merugikan atau menguntungkan 50-50 lah ya. 50-50 lah. karena belum jadi juga kan. Oke, masih beberapa proses. Dan juga beberapa Paling kali kedengaran kan suaranya? Bener kan betul. Juga akan dan beberapa paslon kan juga ada nama visi-visi bakal melanjutkan IKN dari Pak Jokowi kan. Contoh kayak Prabowo dan Ganjar. Kecuali ini paslon nomor 1 nih dia nggak mau apa melanjutin IKN. IKN. Satu. Kemarin aku baca beritanya sih namanya dari wakil sih. Bagi wakilnya. Cak ini ya Wah ini. yang ini dia katanya nggak mau pindah IKN dan sebenarnya sih agak menyinggung sih. Tapi emang sih awal wakilnya Anies ini itu Cak Imin ini emang banyak kontroversi dibanding Aniesnya sendiri. Aniesnya kalem, nggak banyak kontroversi, tapi Cak Imin ini banyak kontroversi kayak dia ngomong kalau misalnya dia terpilih dia bakal langsung selamatkan Palestina gitu-gitu. Ya sama BBM itu dan sangat Iya, itu nggak udah- mungkin sekali. Itu benar-benar nggak mungkin sih, udah termasuk khayal terlalu tinggi kalau menurut saya. kurang bisa dipercaya ya. Iya, Karena kan buat promosi doang gitu kayak. iya, tapi tetap aja kalau kadang-kadang ada madu yang terlalu manis tuh kayak mencurigakan, Aneh kan? kayak ngasih permen ke anak kecil. Kayak ada bapaknya di belakang. Iya. Saya dulu dong. Ya mungkin itu sih. Ada yang mau kalau itu tambahan topik? Ada pasti. Dan tadi kita ngomongin Anies sama Prabowo terus ya, kita belum ngomongin Ganjar dari tadi ya. Ganjar kayak tidak tersorot sama sekali. Oh, oke. Pada paling kontroversi. Iya, mana paling Masih kontroversi. paling blunder. Iya. Nggak wakil Paling pokok kan? Terus. Iya, tapi itu sangat bertolak belakang sih dengan dia yang muncul di ajang terus di podcast Om Deddy yang ngomongin tentang pornografi itu. Sama ya Menurut gua proses juga Iya, dibahas itu sangat-sangat di internet sih, cuma agak aneh juga sih kalau misalnya seorang pemimpin ngomongin tentang pornografi kayak gitu, itu tidak pantas buat diomongin kalau menurut saya. karena kalian tabu di sini kan enggak kayak di luar. Lagian kan memang pornografi itu udah dari sananya salah kan, nggak bisa dibener-benerin juga kayak apa salahnya nonton pornografi? Ya itu salah dong, namanya pornografi. Iya, jadi zina ada tuh. Kita ini kan negara Pancasila, dan Pancasila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa, dan Tuhan itu melarang itu pasti semua Tuhan yang di Indonesia. Maksudnya tuh semua Tuhan yang diyakini di Indonesia. Menurut gue tuh Ganjar ya apa ya? Kayak belum pantas buat jadi calon presiden.
sama PRT aja udah bagus. Pertama-tama kan dia juga nggak bapaknya, Iya, karena dekat sama TikTok lah, apalah, kan itu udah Ada diambil kamera. kameranya lah. Iya. Jadi Udah bawa kamera, TikTok lah dia ngasih apaan, tapi makin lama makin kelihatan ya. kelihatan sifat pengemisnya. Jadi menurut kalian siapa yang bakal terjadi pemilu tahun depan? Pokoknya jangan. Nah, asal aja. Benda pribadi seperti ini. Prabowo dah, Anies udah. Tapi kalau ngomongin tentang prestasi Ganjar itu, saya belum pernah dengar sih tentang prestasinya. Dia mimpin DPR sih dulu gubernurnya Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Dan Jawa Tengah itu masih salah satu daerah termiskin loh di Indonesia. Selama 10 tahun dia menjabat tuh nggak berubah-ubah gitu. Gimana sih dia pengen Mau ke Indonesia. Indonesia. Padahal di daerahnya aja nggak berubah sama Iya, sekali. nggak berubah. Jalannya masih seperti itu, ekonominya masih anjlok. Nah jauh lah sama Banten. Ya itulah badutnya dari Kalau kita ngomongin tentang politik dinasti ya sebenarnya PDI itu lebih dinasti sih, meskipun mereka yang mulai statement itu tuh bisa jadi peran buat mereka juga sih, mulai dari kakeknya, mulai dari anaknya ketua DPR RI. sebenarnya sih itu kayak agak ini loh, agak aneh, soalnya Puan itu background sebelum dia jadi ketua DPR itu apa sih sehingga dia bisa jadi ketua DPR selain anaknya Megawati. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya ngomongin tentang siapa namanya anaknya juga atau lagi itu yang Kaisang ya, yang jadi ketua apa namanya PSI juga. Katanya kayak baru masuk terus jadi ketua PSI gara-gara anaknya Jokowi. Lama juga sama jadi DPR Padahal ada orang Jawa kan dia tiba-tiba kenapa Emang Indonesia politiknya luar biasa aneh ya. Dua kalah tuh. Ya, tapi kalau ngomongin di Indonesia juga yang luar-luar juga nggak kalah anehnya kayak yang di Amerika sana itu udah hancur sih. hancur dari mana? Ya apa ya yang kata Amerika itu apa namanya presiden Amerika yang sekarang tuh yang Joe Biden itu dia agak gitu ya. Iya. Agak gitu deh dibanding yang sebelumnya. iya Donald Trump tuh kan Biden kan sukanya perang dengan Orang real Iya. asli isi. Nah sedangkan kalau Trump tuh lebih suka perang dengan mahal. Iya, ikut dari ekonomi saham semuanya. Nah, kalau udah kesini nih, pasti topnya ke Palestina dan Israel. Iya. Emang itu negara overpower, iya emang ngatur di situ deh. Ya, paling kan bisa juga apa mengcover Israel juga kan. Sekarang kan PBB juga mau membantu Palestina kan, tapi karena salah Yang satu dengan kekuasaannya PBB dengan kuasanya itu Amerika, jadi PBB nggak bisa lakukan apa-apa. PBB itu benar nggak guna. Sumpah. padahal ada lebih dari Ya, itu standar ganda, iya standar ganda. Eropa, standar ganda. Buat iya padahal Coba sebelum padahal gimana tulis? apa Katanya non resmi ya Palestina juga nggak resmi menganggap gimana? bagi gue nggak ngeliat agama atau masyarakat gitu karena gue menjunjung HAM dulu. Hak asasi manusia itu kayak jadi bisa dilindungi dulu, yang cuma nyawa dulu. Urusan saya masalah enggaknya itu urusan dulu. Yang cuma itu penyelamatannya dulu. Manusia. Iya, yang dulu lah. ini kan bukan perang antara agama tadi sih jatuhnya Politik itu ya udah perang politik masa ke penjajahan besok politik penjajahan lebih pas. Soalnya dia ngacurin apa aja, fasilitas umum, rumah sakit, anak-anak, orang orang tua tuh semuanya diserang sama dia, nggak pandang siapa itu. Rumah sakit aja bom ya. Iya, masalah itu dia nggak pandang siapa itu, dia ngejar aja. Udah bilang sendiri ya, mungkin iya
udah bukan perang lagi, padahal genosida itu udah dilarang dalam perang gitu ya. Karena melanggar hak manusia. Udah kena sanksi dunia itu. Harusnya tidak dihukum ya. Bahkan ada Orang sanksi. kemarin aja Rusia Ukraina aja Rusia kena hukum, masa ini enggak? Iya. Itu siapa Kan tuh? aneh. Presiden Uni Eropa tuh yang bilang kalau genocide di Ukraina itu kesalahan. Nah, di sisi lain pas terjadi konflik Palestina Israel, dia diam. Padahal kan lebih dulu Israel Palestina konfliknya, tapi sampai sekarang belum selesai. Standar ganda. Sama kan udah ada lebih dari 160 vote dari negara, 160 negara yang vote ke PBB buat ngajuin gencatan senjata yang akhirnya sekarang dilaksanakan, alhamdulillah. Cuma Tapi kan udah ini lagi lagi. Emang beberapa hari dulu. Pembebasan sandera kan untuk Bukan sandera. sandera, Bukan sandera. Itu sandera yang di sandera sama Israel tuh. Warga Palestina menurut gua parah banget sih. serang Ada yang kena mental, ada Pasti lah, pasti. cacat fisik, ada yang tapi beda dengan sandera Israel yang di Palestina yang di yang sandera Hamas Oh iya, Hamas. iya. Bahkan ada yang apa sih berpisah secara romantis. Siapa? Like victim. terus sama apa ya tadi ngomong apa ya? Mas dulu deh, lanjut dulu. Tadi ada dulu. Oh iya, ngomongin apa? Ngomongin Palestina nih. Kan Indonesia udah banyak membantu juga ya, yang bermiliar-miliaran uang itu. Terus ada salah satu konten kreator yang bilang kalau misalnya bukan dia doang sih, cuman banyak orang Indonesia yang bilang kalau ngapain kita ngurusin negara lain, kenapa kita nggak ngurusin negara kita sendiri kayak yang di Papua sana. Buat kalian gimana? Menurut gue itu kita udah laksanakan membantu Papua. Itu kan berapa uang yang di Lebih gede warga Papua dibanding Palestina. Sebenarnya kalau dilihat itu lebih ke Papua sebenarnya. tapi korupsi Sama orang Papua ini Iya, betul. itu faktanya. Banyak kan orang di TikTok bilang kenapa nggak ngurusin Papua, kenapa nggak ngurusin ini, ya itu kenapa Kalau nggak nyatu. menurut gue mah konten kreator kayak gitu caper aja sih. Caper. Yang tanggung lah. Iya. Jangan sama ngomongin korupsi itu Indonesia emang udah dari zaman Batavia dulu ya, zaman apa namanya Foch iya itu zaman kan yang katanya korupsi. iya dari pemerintah Indonesia iya jadi sebenarnya Sudah digaji. digaji cuman ya apa namanya sejarah itu ditulis oleh pemenang, jadi pemenangnya Indonesia jadi sejarahnya ditutupi oleh Indonesia. Ada sisi positif dan negatif setiap negara. Ya agak melenceng sih pembahasannya, cuman nggak apa kita lanjutin aja deh. Jadi tadi sampai mana? Sampai Papua. ya Papua. Ya saya nggak pernah lihat perkembangannya lagi sih dari Papua sana, gara-gara Palestina yang apa terlalu ketutupi sama Palestina sama Israel sana. Terus sama baru tahu kalau misalnya mereka udah perang lagi. Ibu juga baru tahu. Iya. Gue juga belum tahu. Apa? Tadi katanya udah perang lagi senjata-senjata. Oh, kalau itu udah Selesai gencatan senjata, perang lagi. yang di Palestina. Hmm. Iya. Bukan perang lagi, jangan lagi. Kemarin gue baca gitu. Kayaknya Israel tuh pengen benar-benar Menghanguskan. menghanguskan Gaza. Iya, gue juga nggak pernah ngeliat sih tentara-tentara. Selama ini kita cuma melihat tentara Israel yang kita nggak pernah lihat Palestina nyerang balik gitu. Sekali nyerangnya cuma berapa kali doang, dan itu dibalasnya lebih. Iya, tapi Padahal itu cuma untuk pertukaran kata berdua tuh Hamas itu pemikirannya
dan menyerang 7 Oktober tuh untuk ngambil Sandra terus ditukar gitu. Menurut gue gitu sih. Gue mikir tujuannya apa nyerang 7 Oktober? Karena Sandra yang di Israel juga banyak yang di Sandra warga Palestina yang di Yerusalem. Ya, jadi ngomong apa lagi ya? Oh, Apa? ya karena kita udah melenceng terlalu jauh ya dari ngomongin KPU sampai ke Palestina yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya sama sekali, cuman nggak apa-apa. Ini bukan diskusi yang menghasilkan sesuatu, tapi ini cuma pertukaran pikiran saja. Sekian dari kami, saya Alvina Saputra undur diri bersama teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.